Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Syahsad. Alhamdulillah. Sabar Dharma. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami sama Pak Ustadz Yusuf ya akan menerangkan kajian ini di hari Minggu tentang kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Intinya Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan yang bernyawa, semuanya akan maut. Nah, inilah kami akan mengkaji ya tentang masalah kematian. Mugia bermanfaat bagi kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada. Silakan. Alhamdulillahil wahidil qahar, azizil ghafar, musarrafil umur wa mukawwiril lail 'alan nahar, tabsiratal ulil albabi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu lagi Alhamdulillah untuk mendiskusikan sesuatu hal yang berkaitan dengan kematian atau dengan azal. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Itu yang dikatakan Allah di dalam tiga ayat ya, 3 ayat di dalam surat yang berbeda. Itu diawali dengan kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang pertama di surat Al-Ankabut ayat 57. Yang kedua di surat Al-Imran ayat 185. Dan yang ketiga di surat Al-Anbiya ayat 35. Itu diawali dengan kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Berarti di sini kita bisa melihat bahwa adanya awal itu adanya akhir. Dan kita berada di tengah-tengah, yaitu proses menuju akhir itu seperti apa. Karena kita makhluk ciptaan Allah, makhluk yang memiliki nyawa. Secara tidak langsung kita tidak abadi. Maka ketidakabadian itu disimbolkan dengan akhir, yaitu kematian.
berpindahnya alam, dari alam dunia berpindah ke alam akhirat. Syaratnya yaitu kematian. Bagaimana kematian itu bisa terjadi? Itu sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz bahwa takdir menentukan bahwa setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Bagaimana cara kita mati? Itu pun sudah tertulis dalam takdir. Ada yang meninggal karena penyakit, ada yang meninggal secara tiba-tiba, ada yang meninggal karena kecelakaan, ada yang meninggal karena dibunuh orang, ada yang meninggal karena suatu penyakit. Nah, itu semuanya adalah proses. Ujung-ujungnya tetap itu menjadi salah satu penyebab kita meninggal atau datangnya kematian. Nah, oleh karena itu kita sebagai manusia yang memeluk agama Islam, nah kita berharap bahwa di akhir ujung kematian kita termasuk orang yang husnul khatimah. Artinya diakhiri dengan kebaikan. Nah, di sini kita bisa melihat ya, begitu banyak orang yang sudah kita kenal ataupun keluarga yang sudah kita kenal, ternyata mereka sudah berpulang ke rahmat Allah. Yang dulu pernah bersama dengan kita sekarang sudah tidak ada. Tetangga kita yang dulu sering kita lihat bertemu di jalan sekarang sudah tidak ada. Bahkan ketika kita ke masjid biasanya kita bertemu dengan orang-orang yang sama-sama ke masjid, sekarang sudah tidak ada. Nah, kita merasa kehilangan. Karena apa? Karena kita berpikir, seandainya kita yang pulang, apa yang akan terjadi? Bagaimana nanti di sana? Apakah kita masih bisa melihat dunia? Masih bisa melihat anak-anak kita, keluarga kita? Wallahu alam. Nah, jadi di sini yang harus digarisbawahi yaitu bahwa setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Kita sebagai manusia pasti mati. Hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan mati. Semua, termasuk para malaikat pun akan merasakan mati. Yang tersisa apa? Allah yang maha kekal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Ar-Rahman ayat 26-27, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajh rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di atas muka bumi itu mati kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sana kita bisa lebih meyakinkan bahwa siapakah yang menguasai hari pembalasan, siapakah yang menguasai hari akhir, Maliki Yaumiddin, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat semuanya sudah mati, maka Allah Maha Hidup. Nah, oleh karena itu kita banyak belajar dari kematian itu, bahwa kematian adalah nasihat yang tidak berbicara. Ketika kita melihat orang yang meninggal, itu nasihat buat kita. Kapan kita meninggal? Oleh karena itu, sebaik-baik manusia yaitu manusia yang selalu mengingat kematian, bukan mengingat cara kita mati. Kalau mengingat cara kita mati, mungkin kita inginnya mati, meninggal dalam keadaan nikmat, meninggal di atas kasur yang empuk, dikelilingi oleh orang-orang yang kita sayang, di dekat kita ada makanan-makanan kesukaan,
sampai ajal menjemput. Tapi takdir berkata lain. Iya, ya. Ada orang-orang soleh yang justru meninggalnya tidak seperti itu. Seperti para sahabat Nabi. Bagaimana Sayyidina Utsman yang selama hidupnya seorang dermawan, membantu orang, melapangkan kesusahan-kesusahan orang. Justru di akhir meninggalnya dibunuh. Sayyidina Umar yang dakwahnya luar biasa. Bahkan ketika ada yang memerangi Allah, beliau maju sebagai garda terdepan. Tapi di akhir meninggalnya dibunuh. Sayyidina Ali pun begitu. Nah, oleh karena itu cara kita mati itu sebetulnya bukan menjadi tolak ukur husnul khotimah atau su'ul khotimah. Itu hanya prasangka kita saja. Nah, oleh karena itu kita sebagai manusia ketika mendengar ada orang muslim ya yang meninggal, maka kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan adab itu dipakai sampai ketika kita berziarah, diucapkanlah doa ya ahli kubur. Lalu bagaimana ketika yang meninggal itu orang kafir? Orang kafir. Di dalam hadis kan disebutkan, ya Rasulullah, bagaimana jika ada jenazah orang kafir yang lewat, apakah saya harus berdiri atau tidak? Kata Rasulullah, ya berdiri. Karena kita bukan menghormati jenazahnya, kita menghormati sesuatu yang mengakhiri jenazahnya, bukan menghormati jenazahnya. Itu adab kita yang diajarkan Rasulullah sampai seperti itu. Makanya sangat keterlaluan ketika kita sebagai manusia yang masih banyak kesalahan, banyak kehilapan, kita sudah berani-berani memvonis bahwa si anu ahli neraka. Ya. Ketika meninggal pasti masuk neraka. Nah, itu tidak boleh. Karena Rasulullah pun mengajarkan begitu. Sampai orang kafir pun ketika jenazahnya lewat mau dikuburkan, Rasulullah berdiri, hormati. Kita bukan menghormati jenazah. Nah, secara hakikatnya seperti itu. Jadi oleh karena itu seperti yang tadi ya. Jadi sebaik-baik manusia itu, sepintar-pintar manusia atau manusia yang cerdas, yaitu manusia yang selalu ingat akan kematian. Dengan mengingat kematian, kita akan lebih cenderung untuk lebih banyak memperbaiki diri daripada lebih banyak menghakimi sesuatu yang bukan menjadi hak kita. Iya, betul. Barangkali itu sebagai pengantar. Insyaallah. Ya, masalah kajian ya tentang kematian ini mungkin banyak-banyak ya kalangan-kalangan manusia untuk hilaf dalam kematian. Padahal yang namanya kematian itu Allah sudah janjikan ya. Di mana yang bernyawa pasti Allah akan mematikannya. Betul. Tapi ini masalah kematian itu tentang berurutan ya tadi ya intinya. Betul. Kalau jikala kita ada sinyal gitu kan, ada sinyal seperti yang dibicarakan itu levelnya itu ada tinggi ya, seperti Kanjeng Rasul, yeah. Ada sinyal kan, sinyalnya itu malaikat itu intinya akan mencabut nyawa pun juga sampai bicara kan gitu. Kalau kita kan orang-orang yang biasa, mungkin kita banyak yang dosa, kan tidak tahu. Dalam kita yang dikaji garis merahnya, tetaplah kita banyak beristighbar, mengingat selalu kematian, gitu kan, yang diterangkan tadi, agar kita senantiasa dikala kita meninggal tidak tahu entah di mana, entah di kendaraan, entah di jalan yang disebutkan tadi gitu kan, entah lagi di pegunungan, tidak tahu. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala, tapi jelas yang namanya kematian pasti ada. Nah, kita jadi hidup di dunia ini ya
yang kita kaji ini jangan bersenang-senang merasa gagah gitu kan, merasa sehat. Yang sehat banyak juga kan, tiba-tiba ketika banyak ya mendengar lagi duduk terus bisikan dari tetangganya padahal dia tadi baru aja lewat contoh ke halaman saya, tatonya innalillahi kan gitu ya. Banyak itu kan rahasia juga ya. Betul. Ada yang banyak juga Allah melihatkan kepada kita, intinya yang masih hidup, yang lagi duduk di musola, yang lagi sholat. Makanya dalam hal kita yang dikaji ini, kita harus selalu ingat kematian dan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita banyak-banyak berbuat baik, jangan sampai kita buruk sangka terhadap sesama gitu kan. Itu aja mungkin. Ya, kematian itu kan tadi tidak mengenal waktu. Iya betul. Tidak mengenal umur dan tidak mengenal kondisi badan, apakah sehat atau sakit. Iya. Ketika waktunya sudah selesai, ya sudah pulang. Iya. Kita inginnya umur panjang. Ada yang mengartikan bahwa umur panjang itu sampai ke akhirat pun kita sudah meninggal, kita masih berasa hidup di dunia itu karena kebaikan-kebaikan atau karena keburukan-keburukan. Nah, kita inginnya umur panjang, tapi ketika ditanya fiktif juga, memang umur kamu mau sampai berapa? Mau 100, mau 200. Kalau kurang mau 300 tahun boleh. Nah, sekarang lihat yang umur 80 tahun, 90 tahun. Itu udah repot. Udah rentah. Terus mau tambah lagi 100 tahun. Ya Allah. Nah, jadi ketika ditanya seperti itu, jawabannya masih fiktif. Berarti kepastiannya ketika memang Allah tidak menentukan, tapi sesuai dengan keinginan kita, memang maunya umur berapa? Ya. Dan kebanyakan orang ya inginnya abadi. Cirinya apa? Cirinya ketika sudah tua pun ya masih tetap pengen bertahan lama. Jarang yang dengan kesadaran hati, ya Allah, seandainya Engkau memberitahu waktu aku pulang, aku ingin pulang. Ya, nah, jarang. Apalagi yang memiliki harta yang banyak. Kadang ingatan bahwa akan berakhir tuh, akan pulang tuh jauh. Bahkan ketika mendengar dakwah, mendengar tausiah yang isinya berisi tentang kematian-kematian, itu tidak nyaman. Betul. Dihindari, iya betul. Apalagi sekarang kan teknologi makin canggih ya. Untuk yang pengen awet muda, terus ada ramuan-ramuannya biar awet muda. Nah, tapi ingat ke umur. Itu kan konsep. Tapi umur ingat nggak? Nah, makanya kan sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia kebanyakan ya, itu berbeda dengan pemikiran-pemikiran yang dikabarkan Rasulullah, pemikiran malaikat. Ya, misal ketika ada yang meninggal, kebanyakan manusia apa? Berpikir, itu dalam hadis ya, manusia itu berpikir apa yang dia tinggalkan. Apalagi kalau yang meninggalnya itu anaknya banyak, rumahnya banyak, atau tidak punya anak tapi rumahnya banyak, hartanya banyak. Kemana kan nih? Kebanyakan orang akan kalau punya istri, punya anak yang banyak, nanti makannya dari mana? Nah itu. Tetapi malaikat berbeda. Malaikat akan berkata, apakah amal yang telah diperbuatnya? Apakah amal yang telah dibawanya? Nah itu. Iya, betul. Malaikat akan berkata seperti itu ketika melihat orang yang meninggal. Berbeda dengan pemikiran-pemikiran kita sebagai manusia. Dan kita pun kadang seperti ini. Ya Allah, jangan panggil aku sebelum anak-anakku besar. Ya Allah, jangan cabut nyawaku sebelum aku bisa membahagiakan anak-anakku. Sebetulnya tidak juga. Ketika waktunya pulang, ya pulang. Adapun anak-anak kita,
itu sudah punya takdir masing-masing dari Allah. Iya, iya. Kita tidak menafkahi pun nanti Allah akan memberi nafkah dengan cara Allah sendiri. Jadi pemikiran-pemikiran seperti itu sebetulnya kelihatannya benar, kelihatannya baik, tetapi sebetulnya tidak tepat. Ketika kita mengatakan, ya Allah jangan cepat-cepat atau jangan panggil aku sebelum aku bisa mengurus anak-anakku, atau anak-anakku sudah besar, atau sebelum anak-anakku sukses. Ya terserah Allah saja. Iya. Kalau memang waktunya untuk pulang, ya Jadi pulang. jangan seolah-olah kita mengatur ya. Ya itu ujung-ujungnya mengatur, berusaha merubah takdir. Iya. Ya ini terkadang ya ini suka ada selentingan ya, kedengaran mungkin ya di kalangan masyarakat atau dimanapun gitu kan. Ketika mencari rezeki atau mencari sesuatu ya yang bentuknya ikhtiar gitu kan, yang suka disayangkan di sini berangkat pagi pulang malam gitu kan, tapi dia itu mengakui bahwa dia itu maaf aja ya, ini kalangan muslim. Betul. Mengakui kalangan Islam gitu kan, tapi mengabaikan perintah Allah. Contoh yang Allah serukan itu ya, sholat 5 waktu dia tinggalkan demi nafkah. Itu udah istilahnya sangat disayangkan ya, sangat disayangkan. Nah ujung-ujungnya yang tadi kita kajikan, kematian. Ketika dia hidup beberapa tahun dari mengejar ikhtiarnya itu berlebihan ya. Contoh yang disebut tadi berulang-ulang, berangkat pagi, pulang malam, akhirnya dia pingin sesuatu, Allah kasih. Contohnya ladangnya dari sekian tumbak mungkin jadi sekian puluh tumbak gitu kan. Anaknya sudah intinya dia menyekolahkannya pada tinggi gitu kan, sampai ke kalangan kuliah gitu kan misalkan. Tapi ketika tidak ingat kepada Allah, itu sangat disayangkan ya, sia-sia banget. Berarti bolehlah katakan dia itu kayak seperti bahagia menurut dianya gitu kan tadi. Anak aku sudah jadi polisi contoh, udah jadi tentara. Tapi dia mengakui kalangan-kalangan muslim, tapi tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Mungkin bisa jadi itu yang diberikan Allah itu bisa jadi murka ya. Yang disebut tadi, yang disebut istilahnya mah sia-sianya itu. Ketika dia meninggal dunia, yang disebutkan tadi ngeri, saya mendengarnya malaikat membicarakan, udah punya amalan apa dia. Berarti yang hanya dia mencari nafkah itu tapi tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sangat sia-sia mungkin. Ya. Innalillah. Jadi kan kita harus ingat ada tujuan pokok, ada tujuan tambahan kalau dalam kuliah itu ya. Tujuan pokok apa? Mardatillah. Mencari ridha Allah. Karena tugas kita pun untuk ibadah kan. Wa khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Nah, itu tujuan pokok. Tujuan tambahan apa? Bagaimana selama kita menjalankan tujuan pokok itu kita bisa hidup. Nah, kita mencari nafkah agar kita tetap hidup dan kita bisa menjalankan tugas pokok tadi, beribadah. Nah, jadi kalau kita kelompokkan ya, mana yang bisa kita bawa ke akhirat, mana amal yang tidak bisa kita bawa ke akhirat. Yang tetap mengikuti kita amal. Nah, ketika tadi seruan sholat, kewajiban-kewajiban lain, itu dibawa mati tidak? Dibawa kan? Karena itu bentuknya amal. Nah, makanya sekalipun kita tadi ya berjualan, berbisnis, berdagang, ketika niatnya mencari ridha Allah, insya Allah dari kegiatan berdagang pun itu banyak pahala-pahala yang bisa kita bawa ke akhirat. Betul. Nah,
Dari sana kita bisa lebih jujur ya, lebih adil pada diri kita sendiri. Kita lebih mementingkan dunia atau lebih mementingkan akhirat? Kalau lebih mementingkan dunia, ya apa boleh buat. Pasti setiap harinya pun akan kita terperangkap dengan aktivitas-aktivitas dunia. Iya. Ketika tidak mengundang ridho Allah, itu tidak akan menjadi amal. Ujung-ujungnya apa ketika berbisnis? Ketika berbisnis berhasil, kita menghitung-hitung harta, menghitung-hitung penghasilan, menghitung-hitung nilai, menumpuk-numpuk kekayaan. Di dalam surat Al-Humajah kan disebutkan bahwa orang yang menghitung-hitung harta, mengumpul-ngumpul harta dengan harapan harta itu akan memberinya pertolongan, memberinya ketenangan, ancamannya apa? Neraka juga. Innalillahi. Ya Allah. Nah, jadi intinya jujur kepada diri kita sendiri. Selama kita hidup di dunia ini, kita lebih mementingkan dunia atau mementingkan akhirat. Padahal menurut Allah, akhirat lebih utama. Dunia itu penuh dengan kesenangan palsu. Dunia itu senda gurau. Dunia itu penuh dengan tipu daya. Saking tipu dayanya dunia, kita sampai terpesona dengan nikmat-nikmat dunia itu sendiri. Betul. Ya Allah. Ya makanya dari itu ya, kalau kita terus ya berulang-ulang bahasa ini, kajian-kajian ini, intinya untuk kalau kita ya sekarang lagi diskusi ini berpikir lebih luas dalam hati itu, kepingin yang kalau ini mah yang tadi disebutkan itu ya, ikhtiarnya berjalan. Nah, Terus yang disebutkan kewajiban yang Allah berikannya itu dilaksanakan gitu kan, dihindarkan dari kemungkaran-kemungkarannya itu kan gitu saja. Yang disebutkan itu boleh silakan untuk mencari rezeki kalangan-kalangan kemana saja gitu kan, Allah tidak melarangnya, asal ingat kata Allah as-salatu as-salatu kan gitu. betul. Yang telah Kanjeng Rasul mewasiatkan kepada para apa istilahnya, khususnya kepada kita gitu kan, melewati ya para ulama-ulama gitu kita. Kalau kita mengakui umat-umat ya muslim gitu ya, jangan sampai mengakui tapi melaksanakan tidak, itu sangat sia-sia. Ya ujung-ujung yang tadi yang disebutkan tadi ditinggalkan semuanya, hanya amalan yang kita hidup di dunia gitu kan, ada pertimbangan-pertimbangan itu. Makanya ini kajian ini sangat-sangat mengerikan ya, masalah tentang kematian. Emang kematian itu emang disebutkan tadi jarang lah orang-orang mungkin itu. Karena apa? Karena sudah merasakan nikmat dunia itu gitu kan. Yang tadi itu yang disebutkan aku-akuan gitu kan, banyak sawahnya gitu kan, banyak kendaraannya, banyak perusahaannya itu kan. Tapi kan dikala sesudah usia 50-60 tahun, kalau kita minta lagi usia panjang di angka 80 tahun itu misalkan tadi, itu kan kelihatannya udah keriput, berarti tenaga udah kurang gitu kan, kegagahannya udah hilang, rambutnya udah memutih, giginya udah hilang, tapi berambisi masih kayak seperti anak muda gitu kan. Jadi kelihatannya itu udah nggak etis. Makanya mudah-mudahan ya kajian-kajian ini untuk direnungkan, bukan kita menyindir atau apa kan, ini mah istilahnya mengajak itu kan kebaikan kepada sesama kita muslim gitu kan. Betul. Yang kita diskusikan ini gitu. Jadi tidak ada istilah kata nyinggung menyinggung, tapi kita mengajak. Itu ada hal yang didengarkan atau tidaknya, kita kan udah menyampaikan gitu kan, udah mewasiatkan. Itu aja mungkinnya, jadi istilah begitu. Itu kan kita ada nasihat menasihati dalam kebaikan, dalam kesabaran. Nah,
itu sifat-sifat yang diajarkan oleh Rasulullah, bukan dalam Al-Quran. Nasihat menasehati dalam kasih sayang. Nah, berarti ketika kita menasehati itu sebetulnya kita sayang. Iya. Ibarat orang yang kakinya lagi sakit, dia kan bawa tongkat. Nah, setelah sembuh, tongkatnya dikemana? Nah, itu gambaran orang yang menasihati itu seperti itu. Ibarat tongkat. Ketika kita sakit, tongkat itu ada. Dan ketika kita mau menerima tongkat itu, menerima nasihat itu, kita bisa sembuh sebetulnya. Sekalipun setelah sembuh tongkatnya tidak kita pakai lagi, atau tongkatnya kita simpan. Itu hanya perumpamaan saja. Jadi intinya bagi orang yang sudah sukses, yang memiliki kekayaan banyak, itu sebenarnya bagus. Lanjutkan saja kalau bahkan ketika mencari dunia ya seperti singa, artinya gencar. Iya. Tetapi ingat kan, selama itu didasari dengan mardotilah, itu akan bagus. Karena apa? Banyak orang-orang yang masuk surga karena kekayaannya. Oleh karena itu, seburuk-buruk istirajah adalah orang miskin yang tidak taat beribadah. Sudah memiskin di dunia, ya. Nanti di akhirat pun tidak ada harapan. Nah, kita belajar bahwa suatu saat kita akan repot dengan pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Kalau dari harta, kita akan sibuk ditanya tentang hisab harta itu sendiri. Oleh karena itu, kebiasaan-kebiasaan kita berbuat baik, ya, kebiasaan-kebiasaan kita bersedekah, itu sebenarnya meringankan. Sedekah kan meringankan harta kita ketika dihisab. Iya, iya. Wakaf meringankan harta kita ketika dihisab. Ketika ditanya untuk apa harta yang telah kamu terima, ya untuk sedekah, berkurang hisabnya, terus berkurang hisabnya. Dan kebaikan-kebaikan itu sebetulnya nanti akan mengantarkan kita kepada husnul khotimah sebetulnya. Karena husnul khotimah pun itu adalah manifestasi dari amal-amal kita sehari-hari. Tiba-tiba orang meninggal secara husnul khotimah kecil. Tapi orang yang selalu berbuat baik, soleh, hatinya baik, hatinya bersih, tidak suka menyakiti orang, malah lebih suka menolong orang, husnul khotimahnya dekat. Nah, begitupun ketika di alam kubur, kita menghafalkan di dunia pertanyaan-pertanyaan dari Munkar Nakir nanti seperti apa, kita hafalkan di sini. Ya tidak bisa. Betul. Karena yang akan menjawabnya itu adalah amalan kita, ya. Bukan hafalan kita, tapi amalan kita. Ketika di dunia kita terbiasa berzikir, ya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, terus tidak hanya zikir lisannya tapi zikir perbuatannya terus. Nanti ketika malaikat Munkar Nakir bertanya, man robbuka, siapakah Tuhanmu? Itu tidak akan susah menyebutkan, karena amal itu sendiri yang menjawab. Ya. Bukan kita mengada-ngada nanti. Karena di akhirat itu, termasuk tadi di alam kubur, sudah tidak ada lagi perbuatan yang bisa menghasilkan amal yang dapat menambah amal kita. Itu sudah selesai. Kecuali amal yang tidak terputus, ya. Itu kan bukan perbuatan, itu efek dari amal kita di dunia. Nah, oleh karena itu, mumpung kita masih diberikan umur, betul, ya muhasabah. Ada saatnya kita sendiri, kita merenung juga. Dan saya yakin semua orang pasti mengalami umur udah sekian,
sementara kelakuan masih begini. Makin hari umur makin bertambah, usia makin bertambah, Betul, betul. tapi ajal sudah dekat. Nah, kalau kita sudah pernah merasakan seperti itu, misalkan sambil tidur menatap langit-langit rumah, berpikir seperti itu. Nah, harusnya kita muaqabah. Tidak hanya muhasabah, tapi muaqabah. Muaqabah. Setelah kita muhasabah, lalu apa yang akan kita lakukan? Nah, ketika dalam muhasabah kita banyak berdosa, maka muaqabahnya apa? Kita bertobat, perbanyak amal saleh. Kalau cuma muhasabah aja, ingat mati, tapi besoknya begitu lagi. Ya, apa artinya muhasabah sebetulnya? Justru dari muhasabah masuk ke muaqabah. Muaqabah itu artinya tindak lanjut, follow up dari muhasabah itu sendiri. Nah, setelah itu baru mujahadah, kesungguhan. Seperti Imam Ghazali kan, Imam Al-Ghazali. Ketika saya berbuat salah hari ini, maka muaqabahnya apa? Saya hukum diri saya sendiri. Kalau golongan-golongan tertentu ya, dulu kita kan, kalau kita punya kesalahan dari mata, muaqabahnya apa? Matanya dicongkel. Kita punya kesalahan dari tangan, muaqabahnya apa? Tangannya dihilangkan. Nah, tapi Imam Al-Ghazali tidak seperti itulah, tidak sekeras itu. Artinya ketika kita salah berbicara, maka saya akan hukum diri saya sendiri dengan membaca Al-Quran sebanyak 1 juz, 2 juz. Ketika kita sombong dalam harta, dan ketika malam kita muhasabah, kita memiliki kesalahan tentang itu, muaqabahnya apa? Diperbanyak sedekah. Anggap itu sebagai hukuman. Nah, hukuman dan kesungguhan dari muhasabah itu sendiri. Iya, iya. Sampai segitunya ya Pak, kalau para Pak Ya, zaman betul. dulu para sahabat, ya Allah. Merinding juga saya dengarnya tadi, ya Allah. Jadi kalau kita kan biasanya ketika berbuat salah, ya sudah kita ingat muhasabah, ya udah. Jarang yang terpikir kita punya ada nggak keinginan untuk muaqabah gitu, untuk menghukum diri saya sendiri. Kalau kita punya kesalahan terhadap masyarakat misalkan, ya sudah, muaqabahnya apa? Saya akan di rumah terus selama setahun, tidak akan bergaul dengan masyarakat. Karena kalaupun bergaul nanti saya takut menyakiti hati orang lagi. Jarang yang sampai ke muaqabah seperti itu. Damang-damang adanya. Tapi itu kita bisa biasakan. Karena kita senangnya menghukum, bukan dihukum. Kalau anak salah kita hukum, nggak boleh jajan, atau dipukul, atau gimana. Tapi kalau kita yang salah, jadi kita senangnya itu menghukum, bukan dihukum. Termasuk dalam kematian sekalipun, kita senangnya menghakimi gitu, menghakimi orang. Ya Allah. Bukan menghakimi diri sendiri. Padahal ketika kita jujur, sebetulnya kita layak dihukum gitu, dari kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, dari ucapan-ucapan kita yang tidak bisa terjaga, dari kelakuan-kelakuan kita yang bikin orang tidak nyaman. Nah, sebetulnya itu nanti terangkum semuanya. Dari awal kita lahir tidak ingat ya, mungkin ingatnya dari beberapa tahun lah, 3 tahun. Nah, itu semuanya akan terangkum ketika apa? Ketika kita sakaratul maut, akan terangkum amal kita yang sudah kita lakukan apa. Karena itu akhir dari kehidupan kita. Bahkan di sana dihadiri dengan setan-setan yang selama di dunia mengganggu kita, nanti akan menjelma menjadi godaan terbesar. Yang dianjurkan oleh Nabi untuk melawan itu apa? Zikrullah. Kita sudah tidak punya daya, tidak punya apa-apa. Zikir lisan pun sudah tidak bisa.
Bahkan ketika ada yang mentalkin, ayo ucapan asyhadu alla ilaha illallah, kan terbata-bata mengucapkan. Makanya biasakan zikir itu tidak hanya lisan tapi dalam hati. Iya betul. Ketika mulut kita sudah tidak bisa bergerak, Ya Allah. tapi hati bergejolak. Ketika ada godaan-godaan seperti tadi yang disebutkan setan-setan menjelma seperti apa, kuat ini energinya melawan. Oh bukan, engkau penipu, engkau setan, engkau bukan Tuhan. Tuhan itu tidak seperti itu. Engkau bukan Rasul. Nah seperti itu. Dan kebiasaan-kebiasaan seperti itu ya dilatih dari sekarang. Iya, iya. Subhanallah, subhanallah. Nanti akan dibantu dengan doa orang-orang soleh. Selama kita hidup di dunia ini banyak kebaikan, apalagi kita dekat dengan anak-anak yatim, dengan fakir miskin. Ketika kita sakit pun mereka akan mendoakan, dan itu akan menjadi terangkum ya, menjadi energi tambahan ketika kita menghadapi sakaratul maut. Ya, ya. Jadi yang ketika datang sakaratul maut itu tadi mungkin ya, jikalau kita insya Allah ya beristiqomah yang tadi disebutkan, hidup di dunianya itu ya rajin ibadahnya, terus ibadah yang lainnya contoh perbanyak baca Al-Quran, Iya. zikir, sholawat, berbuat baik kepada orang lain, ya kan? Itu dikala mungkin ketika ajal akan menjemput kita, gitu kan? Itu bisa jadi di sana bisa sebagian bisa meringankan hidup kita ketika diringankan kita hisaban itu mungkin ketika maut akan dijemput oleh mereka itu ada mungkin ya yang bisa membantu gitu kan, ya mungkin karena kita kebiasaan berzikir gitu ya, gitu kan. Betul. Kan kadang-kadang begini di kalangan masyarakat ya, itu kan orang suka memponis orang gitu kan, ya bahasa Sunda nama so tau lah. Oh iya mah oh ini mah orang nate siga nama yang tadi disebutkan masuk neraka atau apa kan gitu, sudah memponis kepada orang gitu kan, padahal bisa jadi belum tentu juga ya. Kadang-kadang ada yang meninggal kayak seperti gini, oh ini mah meninggalnya sambil senyum gitu kan, suka ada. Oh ini mah udah jelas lah surga. Oh ini mah orangnya contoh di kalangan ulama gitu kan, meninggalnya kok kenapa ya teriakannya begini, oh ini mah hidupnya begini, jadi udah memponis gitu. Padahal memang kesana wallahu alam ya. Yang jelas tadi kita jangan memikirkan, jangan melihat hak orang lain, kita pun aja merenungkan betapa sudah sampai manakah kita bermuhasabah ya, intinya merasa melihat keagungan Allah gitu kan, ingat kepada Allah detik demi detik itu aja. Jadi jangan sampai ketika keburukan orang lain kita istilah omong-omongin, tapi keburukan kita ditutupin, itu nggak boleh juga ya. Padahal sebagian dakwah-dakwah yang para ulama sudah disebutkan ya, mungkin apalagi kajian-kajian kita ini yang mengingat kematian ini harus benar-benar ya dipahami, karena yang namanya mati itu pasti ya, nggak tahu usia kapanpun kita juga ya nggak tahu. Betul. Walaupun kita sekarang mungkin bisa jadi kita diskusi nggak tahu hero asik itu kan nggak tahu gitu kan namanya kematian, tapi kita istilahnya mengkaji ini itu hanya mengingatkan, yuk kita yang tadinya kesibukannya semakin gimana ya pelan-pelan aja ya, istilahnya intinya mengingat kematian dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dicabut nyawa kita ya. Mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Gitu kan saja. Jadi tadi ya amalan kebaikan kita apakah
bisa mempermudah sakaratul maut, insya Allah bisa. Karena berbeda ya, malaikat Israel ketika mencabut nyawa orang-orang saleh itu lembut. Dikabarkan bahwa sakaratul maut itu sakitnya luar biasa. Bahkan Rasulullah pernah menyebutkan ya, janganlah engkau timpakan rasa sakit ini kepada umatku, timpakanlah kepadaku. Lalu setelah itu tidak sedahsyat sebelum Rasulullah berkata seperti itu. Jadi sakaratul maut itu memang sakit. Secara logika kita bisa gambarkan rasa sakit kaki, sakit gigi, sakit kepala. Nah itu semuanya dicabut bersamaan. Nah di sini kita bisa melihat ya bahwa sakaratul maut itu seperti apa. Kita berdoa mudah-mudahan dimudahkan sebagai orang yang saleh. Tapi di sini ada yang lebih menarik malah. Apa yang diinginkan oleh orang mati syahid? Ketika ditanya oleh Allah, jika engkau dihidupkan kembali, maka aku akan menginginkan mati syahid lagi. Berarti sakaratul mautnya gimana? Mungkin nikmat bagi orang yang mati syahid. Karena ketika ditanya, ketika dihidupkan, apa yang kau inginkan? Aku mati syahid lagi. Ketika dihidupkan, mau apa? Aku ingin mati syahid lagi. Saking nikmatnya. Iya. Nah, seperti itu. Adapun tadi untuk memponis, ya kita tidak punya pengetahuan lebih untuk memponis seseorang. Betul. Memponis seseorang. Kejadian-kejadian banyak. Ada orang yang meninggal di jalan misalkan. Tetapi setelah diselidiki, dia ternyata sedang berbuat baik di jalan itu. Bukan melakukan sesuatu keburukan pada umumnya ada. Nah, jadi kita tidak punya pengetahuan lebih untuk memvonis orang bahwa si anu ahli neraka. Bisa jadi taubatnya lebih cepat daripada dosanya itu sendiri. Iya. Bahwa waktu dari kematian itu kan seperti katakan tadi, kita tidak pernah tahu ya kapan, di mana. Mungkin setelah ini pun kita akan mendengar atau kematian-kematian itu langsung mengingatkan. Ya, kita tidak tahu. Oleh karena itu selalu siaga. Siaganya seperti apa? Siaga minimal dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya, dari isya ke subuh. Sebetulnya itu bentuk penjagaan supaya kita selalu dalam keadaan berbuat baik, selalu keadaan dalam berzikir. Iya. Termasuk mungkin ketika suatu saat nanti kita ditakdirkan sakit yang berkepanjangan sampai menemui ajal, ya itulah sebetulnya kesempatan kita untuk memperbaiki, untuk bertobat, untuk memperbanyak zikir. Dikasih kesehatan, zikirnya nggak tahu kapan, nggak tahu berapa, kadang nggak zikir malah. Tapi ketika sakit, kita malah megang-megang tasbih lebih dekat. Nah, kalau sakit lebih baik, ya mendingan sakit. Bisa jadi seperti itu. Kalau dengan sakit bisa lebih dekat dengan Allah, ya mending sakit aja. Daripada ketika engkau sehat, justru engkau malah menentang Allah, bahkan jauh dari Allah. Ya. Tapi Allah tidak demikian. Allah beri kita nikmat. Ketika kita berbuat salah dan meminta taubat, Allah terima. Ketika kita berbuat salah lagi, bertaubat lagi, Allah maafkan. Terus sampai kita malu sendiri. Ya. Sayyidina Ali pernah ditanya, bagaimana ketika kita berbuat kesalahan? Ya istighfar. Bagaimana kalau besok berbuat kesalahan lagi? Ya istighfar lagi. Bagaimana kalau ya terus? Tapi sampai jangan itu antara
kebaikan dengan keburukan kita tuh sampai saling dorong. Kira-kira nanti kalah yang mana, keburukan kita atau kebaikan kita? Nah, kalau orang yang sudah terjerumus, nah kebaikannya itu bukannya sudah kedorong lagi, sudah masuk jurang, nanti diangkat lagi. Nah itu, makanya ada istilah terjerumus, bukan tarik menarik lagi, bukan dorong mendorong lagi, tapi sudah terjerumus. Seperti itu. Iya, iya. Ya, mudah-mudahan ya tadi kajian-kajian apa yang kita diskusikan sekarang temanya tentang kematian, mugia ya yang mendengarkan channel kita semoga diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Jika ya intinya kepada kita ya, kita kan manusia ya, selalu banyak lupa gitu kan, banyak kesalahan, tidak lupa dari istighfar gitu kan. Apa yang kita salah itu kan orang lain tidak tahu kan. Iya. Hanya kita yang tahu dengan Allah, kita udah berbuat apa hari ini. Apakah Allah membencinya atau gimana kan gitu. Contoh ada hal yang hak orang diambil orang misalkan seperti itu. Berbanyaklah istighfar. Kembalilah lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena namanya kematian yang disebutkan tadi ya, jarang-jarang kita ingat, padahal kematian itu yang disebutkan tadi di kajian, gak tahu besok, gak tahu lusa, gak tahu apa kan, gak tahu. Tapi kita harus selalu ingat. Intinya ingat ini biar kita itu menjadi orang yang soleh gitu kan. Betul. Orang yang soleha gitu kan. Yang namanya dunia mah, yang namanya dunia hanya tadi yang disebutkan oleh Ustaz ya, Sunda Guru gitu kan. Gitu. Hanya tipuan-tipuan gitu kan. Intinya marilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian di hari ini tentang kematian ini sudah jelas ya. Kami sama Pak Ustadz Yusuf mendiskusikan gitu kan, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Itu aja, semoga kita dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita inginkan Allah mudahkan, keinginan kita Allah jauhkan, segala hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita gitu kan. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kami di hari ini, hari Minggu ya. Innallaha wal malaikatu yushollu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'affi ni'maka yukafi majidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma firli dzunubili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتبي وبينهم بالخير بكبر وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وبعية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut, fi sakaratil maut, fi sakaratil maut, min jasyatin wal afa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lana kunana minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.